Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like and comment. Untuk perkembangan channel ini. Tanpa basa-basi. Langsung saja. Let's go. Di kaki gunung yang diselimuti kabut tipis, terdapat sebuah perkampungan tua di Bali yang dijuluki Desa Dharma Agung. Desa itu berbeda dari perkampungan biasa. Setiap rumah dihiasi ukiran leluhur, setiap jalan berlapis bebatuan hitam yang dipenuhi dupa harum, dan setiap sudutnya terasa menyimpan rahasia kuno. Masyarakat percaya desa tersebut adalah tempat yang dilindungi oleh roh-roh suci Nusantara. Di tengah desa berdiri sebuah balai agung megah. Bangunan suci dengan atap tinggi berlapis ijuk hitam dan tiang kayu jati berukir naga serta garuda. Balai ini tak pernah sepi dari doa dan ritual. Namun kali ini, ada sesuatu yang jauh lebih istimewa. Seorang bayi mungil ditempatkan di singgasana kecil berhias kain putih dan emas. Bayi itu bukan sembarang anak, melainkan diakini sebagai titisan leluhur. Sejak kabar tentang kelahiran bayi tersebut menyebar, desa kecil itu menjadi lautan manusia. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan orang datang membawa harapan. Ada yang menempuh perjalanan berhari-hari, ada yang rela menjual harta benda demi bisa hadir. Mereka percaya bayi itu membawa pesan suci yang akan menentukan arah bangsa Indonesia ke depan. Ketua adat desa, Ida Bagus Wiratma, adalah satu-satunya orang yang dipercaya menjaga bayi itu. Ia seorang pria sepuh dengan rambut memutih, sorot mata tajam, dan aura wibawa yang sulit digambarkan. Ia selalu berada di dekat bayi, memastikan tak ada yang berani mendekat tanpa izin. Bagi dirinya, menjaga bayi titisan leluhur adalah amanah yang lebih berat daripada menjaga nyawanya sendiri. Malam hari, Balai Agung dipenuhi cahaya obor dan suara gamelan halus. Ribuan orang duduk bersila, menunggu momen ketika bayi itu membuka matanya. Keheningan merayap, hanya terdengar desiran angin dan bunyi daun lontar yang bergesekan. Semua hati berdebar, menanti sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, bayi itu membuka matanya yang berkilau seperti bintang. Seketika, suasana berubah. Orang-orang yang hadir merasa seolah ditatap oleh arwah para leluhur. Mereka tak kuasa menahan air mata, tubuh bergetar, dan sebagian bersujud penuh hormat. Bayi itu tersenyum lembut, seakan mengenali satu persatu wajah manusia yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Seorang perempuan tua dari Jawa Timur berbisik lirih sambil terisak, "Inikah tanda bahwa leluhur kita kembali? Inikah jawaban dari doa panjang kita agar bangsa ini selamat?" Suaranya menggema di antara kerumunan, membuat banyak orang semakin yakin bahwa mereka sedang menyaksikan mukjizat. Masyarakat yang hadir tidak datang hanya untuk melihat, tetapi juga untuk menyampaikan doa dan keluhan. Petani membawa segenggam padi, nelayan membawa jaring kecil, buruh membawa selembar kain lusuh, mahasiswa membawa buku lusuh berisi catatan perjuangan. Semua itu diletakkan di depan bayi sebagai simbol doa dan harapan akan kehidupan yang lebih adil. Ketua adat berdiri di hadapan ribuan orang dengan suara lantang namun tenang. "Jangan hanya datang untuk meminta, datanglah juga untuk mendengar. Karena malam ini, leluhur akan berbicara melalui titisannya." Kalimat itu membuat semua orang diam 1000 bahasa. Mereka menanti, dengan hati bergetar, apa yang akan keluar dari bibir bayi mungil itu. Udara terasa makin pekat, obor bergetar meski angin tak bertiup. Bayi itu menatap langit-langit Balai Agung, lalu tiba-tiba terdengar suara bening, jernih, namun penuh wibawa keluar dari mulutnya. Ribuan pasang mata terbelalak, ribuan hati bergetar. Inilah awal dari sebuah sabda suci yang kelak mengubah perjalanan Indonesia untuk selama-lamanya. Balai Agung mendadak sunyi. Ribuan orang menahan napas, tak percaya suara jernih itu benar-benar keluar dari mulut seorang bayi. Suaranya bening, namun bergema hingga ke seluruh penjuru desa. Seakan-akan angin, pohon, bahkan batu ikut mendengarkan. Malam itu menjadi saksi awal dari sabda titisan leluhur. Bayi itu memandang kerumunan dengan tatapan yang tak biasa. Meski tubuhnya mungil, sorot matanya memancarkan kebijaksanaan purba, seolah menyimpan ribuan tahun pengetahuan. Ia lalu bersuara, "Wahai anak-anak Nusantara, aku datang bukan untuk diagungkan, melainkan untuk mengingatkan jalan kebenaran yang telah lama ditinggalkan." Seketika air mata banyak orang menetes. Suara itu bukan sekadar kata-kata, melainkan getaran yang menembus hati. Seorang nelayan dari Sulawesi merasakan dadanya bergetar. Seorang petani dari Jawa merasa punggungnya ringan. Bahkan seorang pemuda dari Papua yang keras kepala pun menunduk hikmat. Semua merasakan hal yang sama. Sabda itu bukan suara manusia biasa. Ketua adat,
Ida Bagus Wiratma menutup matanya, menyadari nubuat leluhur benar adanya. Sabda suci telah turun, gumamnya lirih, membuat beberapa orang yang dekat dengannya semakin yakin bahwa mereka sedang menyaksikan peristiwa besar yang akan dikenang sepanjang sejarah. Bayi itu kembali bersuara, kali ini lebih tegas. Jika kalian mendambakan negeri yang adil, jangan tunggu pemimpin yang sempurna. Mulailah dari dirimu sendiri. Bersihkan hatimu dari iri, buang jauh rakus, dan jangan pernah biarkan kebencian memecah persaudaraan. Kalimat itu menggema seperti dentuman gong yang menyentuh kesadaran banyak jiwa. Kerumunan terdiam, hanya terdengar tangisan lirih di beberapa sudut. Orang-orang saling memandang, menyadari betapa selama ini mereka sering menyalahkan keadaan, namun lupa memperbaiki diri. Suara bayi itu menembus lapisan terdalam hati nurani. Seorang mahasiswa dari Yogyakarta berdiri sambil bergetar. Kami datang dengan tuntutan keadilan, titisan leluhur. Namun kini aku mengerti, sebelum menuntut, kami harus berani memperbaiki diri. Suaranya membuat banyak orang mengangguk, menandakan sabda bayi itu mulai tertanam dalam sanubari mereka. Bayi itu lalu tersenyum, menoleh ke arah rakyat yang membawa simbol kehidupan. Padi, jaring, buku, dan kain. Semua ini adalah lambang kehidupan kalian. Jagalah dengan kesungguhan. Jangan biarkan dirampas oleh keserakahan. Jika satu bagian hancur, seluruh bangsa ikut merasakan luka. Obor di sekeliling balai berkobar lebih terang, seolah merestui sabda suci itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa ke seluruh penjuru desa. Malam itu bukan hanya tentang mendengar kata-kata seorang bayi, tetapi tentang kebangkitan kesadaran rakyat bahwa perubahan sejati dimulai dari hati masing-masing. Sabda pertama itu berakhir dengan hening panjang. Ribuan orang menunduk, beberapa sujud, yang lain berdoa dengan air mata mengalir. Mereka merasa telah disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kata-kata. Itulah momen ketika seluruh bangsa mulai sadar bahwa bayi titisan leluhur adalah lentera yang dikirim untuk membimbing Indonesia menuju jalan kebenaran. Pagi hari setelah sabda pertama, ribuan orang masih memadati Balai Agung. Mereka enggan beranjak, seakan takut kehilangan momen sakral. Dari wajah-wajah yang hadir, tampak jelas betapa besar harapan yang dibawa masing-masing. Desa kecil itu kini menjadi pusat doa, tempat seluruh rakyat menumpahkan isi hati mereka. Seorang petani dari Jawa Tengah maju ke depan, membawa segenggam tanah sawah. Dengan suara lirih ia berkata, "Titisan leluhur, kami hanya ingin keadilan. Jerih payah kami tak pernah sebanding dengan hasil. Harga gabah ditekan, sementara kami terus berjuang di bawah terik matahari." Suaranya membuat banyak petani lain terisak, karena mereka merasakan beban yang sama. Kemudian seorang nelayan dari Maluku berdiri, mengangkat jaring sobek miliknya. "Kami mencari ikan di laut sendiri, namun kapal asing menjarah tanpa ampun. Pemerintah seakan buta, kami hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Kami mohon keadilan ditegakkan di lautan Nusantara ini." Kata-katanya menggema, membuat banyak orang mengangguk penuh kesedihan. Tak lama, seorang buruh perempuan dari Sumatera maju dengan kain lusuh di tangannya. "Kami bekerja siang malam, tetapi gaji kami tak cukup untuk makan. Sementara pejabat hidup bermewah-mewah dari hasil keringat kami. Apakah ini yang disebut keadilan?" Air matanya jatuh di lantai balai, menambah suasana haru. Dari barisan belakang, seorang mahasiswa Papua mengangkat buku catatan yang lusuh. "Kami ingin sekolah, kami ingin belajar. Tetapi fasilitas di negeri kami terbatas, guru pun sulit ditemukan. Kami hanya ingin kesempatan yang sama, agar bisa membangun tanah kelahiran kami dengan ilmu." Suaranya lantang, namun penuh luka. Ribuan suara lain menyusul, membentuk lautan tuntutan. Ada yang menginginkan pelayanan kesehatan lebih baik, ada yang menuntut lapangan pekerjaan, ada pula yang meminta agar para pejabat berhenti menindas rakyat kecil. Suara-suara itu bergabung menjadi satu teriakan besar. "Kami ingin Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera." Bayi titisan leluhur membuka matanya perlahan. Senyumnya tenang, namun sorot matanya menusuk sanubari setiap orang. Lalu ia berkata dengan suara yang terdengar jelas meski lembut, "Aku mendengar semua keluhan kalian. Setiap tetes air mata, setiap jeritan hati, tidak ada yang sia-sia di mata leluhur." Suasana berubah hening. Ribuan kepala menunduk, merasakan kekuatan dalam kalimat itu. Bayi itu lalu melanjutkan, "Namun ketahuilah, keadilan bukan hanya tugas pemimpin, melainkan juga tugas kalian semua. Jika kalian masih membiarkan iri, tamak, dan perpecahan tumbuh,
maka kesejahteraan tak akan pernah tiba. Kata-kata itu membuat banyak orang tersadar. Seorang bapak dari Kalimantan menepuk dadanya, menyadari selama ini ia sering menyalahkan pemerintah tanpa memperbaiki sikap sendiri. Seorang pemuda dari Aceh menggenggam tangan sahabatnya, berjanji untuk tidak lagi memandang suku dan daerah sebagai perbedaan yang memisahkan. Kesadaran baru mulai tumbuh. Balai Agung yang sebelumnya penuh dengan keluhan kini berubah menjadi ruang kebangkitan tekad. Rakyat mulai memahami bahwa sabda leluhur bukan sekadar janji keadilan dari langit, melainkan ajakan untuk bersama-sama memperbaiki diri. Dan dari kesadaran itulah, suara tuntutan berubah menjadi doa bersama. Bimbinglah kami, titisan leluhur, agar mampu menjaga bangsa ini dengan hati yang bersih. Hari berikutnya, suasana desa Dharma Agung semakin ramai. Tak hanya rakyat biasa, kini rombongan pejabat dari Jakarta datang dengan wajah tegang. Mobil dinas berderet di jalanan desa, diiringi pasukan pengawal yang menjaga ketat. Namun begitu memasuki Balai Agung, semua yang datang diwajibkan melepas alas kaki dan duduk bersila, tanda merendahkan diri di hadapan sabda leluhur. Di barisan depan, Presiden Prabowo Subianto hadir dengan pakaian sederhana, tanpa jas kebesaran maupun atribut kehormatan. Ia duduk di lantai balai, sejajar dengan rakyat. Wajahnya tampak serius. Matanya menatap penuh harap ke arah singgasana kecil tempat bayi titisan leluhur berada. Bayi itu terbangun, lalu menatap satu persatu wajah pejabat yang hadir. Seketika, para menteri dan anggota dewan merasa tubuh mereka bergetar. Tatapan bayi itu seakan menyingkap isi hati, menelanjangi keserakahan, ambisi, dan segala dosa yang pernah mereka sembunyikan di balik kursi kekuasaan. Dengan suara jernih, bayi itu berkata, "Wahai pemegang amanah bangsa, jangan salahgunakan kekuasaan untuk keserakahan. Jika kalian melupakan rakyat, negeri ini akan hancur lebih cepat dari yang kalian bayangkan." Suaranya lembut, namun setiap kata menusuk seperti kilatan petir yang tak bisa dihindari. Para pejabat saling pandang, sebagian menunduk malu, sebagian lagi menggenggam tangan dengan resah. Mereka sadar, ucapan bayi itu menyinggung kenyataan yang selama ini mereka jalani, korupsi, manipulasi, serta kebijakan yang lebih banyak menguntungkan segelintir orang ketimbang seluruh rakyat. Bayi itu melanjutkan, "Rakyat bukan budak. Mereka adalah cerminan dirimu sendiri. Jika kau sakiti rakyat, sama saja kau menyakiti dirimu. Jika kau menindas rakyat, maka dua kutukan akan berbalik menghancurkan singgasana kekuasaanmu." Kalimat itu membuat suasana balai mencekam, seolah bumi ikut bergetar mendengar sabda tersebut. Ketua adat, Ida Bagus Wiratma, berdiri sambil bersuara lantang. "Dengar baik-baik sabda leluhur. Jangan pernah berpikir jabatan adalah milikmu selamanya. Itu hanyalah titipan. Gunakan untuk kebaikan, atau bersiaplah kehilangan segalanya." Kalimat itu mempertegas pesan bayi, membuat para pejabat tak berani mengangkat wajah. Presiden Prabowo menundukkan kepala, kedua tangannya mengepal di atas lutut. Dengan suara berat ia berkata, "Kami mendengar, wahai titisan leluhur. Saya bersumpah di hadapan rakyat, mulai hari ini kekuasaan akan dipakai untuk melindungi, bukan menindas." Ucapannya disambut tepuk tangan rakyat yang hadir, seakan angin sepoi pun ikut merestui. Bayi itu kembali bersuara, kali ini lebih lembut, "Tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Jika ada oknum yang korup, segera tindak tegas. Jangan biarkan satu penyakit merusak seluruh tubuh bangsa. Ingatlah, adil, tegas, dan berwibawa adalah kunci seorang pemimpin sejati." Kata-kata itu menyalakan semangat baru di dada mereka yang benar-benar tulus mengabdi. Suasana Balai Agung berubah, dari ketegangan menjadi kebangkitan. Rakyat berteriak dengan semangat, pejabat menunduk penuh janji, dan presiden bersumpah untuk menjalankan sabda suci itu. Malam itu tercatat sebagai momen bersejarah, ketika suara seorang bayi mengguncang hati para pemegang kekuasaan, memaksa mereka mengingat bahwa jabatan adalah amanah, bukan jalan menuju keserakahan. Sepulang dari desa Dharma Agung, Presiden Prabowo membawa beban yang berbeda. Suara bayi titisan leluhur masih terngiang di telinganya, menusuk nurani seperti panah kebenaran. Ia tahu, jika pesan itu hanya dianggap angin lalu, maka negeri ini akan jatuh ke jurang kehancuran. Karena itu, ia bertekad menjadikannya pedoman dalam setiap kebijakan. Keesokan harinya, sebuah rapat darurat digelar di Istana Negara. Para menteri, panglima, dan pejabat tinggi berkumpul dengan wajah tegang. Presiden membuka pertemuan dengan nada tegas. Sabda leluhur telah jelas. Tidak ada lagi ruang bagi pengkhianat rakyat. Siapapun yang bermain-main dengan korupsi,
bersiaplah ditindak tanpa kompromi. Ucapan itu menggema, membuat ruangan hening. Langkah pertama dimulai dengan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini mengendap. Aparat penegak hukum diperintahkan bergerak cepat. Beberapa pejabat tinggi yang terbukti menyelewengkan anggaran langsung ditangkap. Rakyat yang menyaksikan berita itu di layar kaca bersorak, merasa keadilan mulai ditegakkan. Namun Prabowo tahu, membersihkan korupsi saja tidak cukup. Ia menginstruksikan agar kebijakan pembangunan difokuskan pada kesejahteraan rakyat kecil. Petani diberi subsidi pupuk yang tepat sasaran, nelayan mendapat perlindungan dari kapal asing, dan buruh di berbagai kota memperoleh upah yang lebih layak. Langkah berani itu menuai pro dan kontra. Sebagian pejabat yang terbiasa hidup nyaman dengan sistem lama berusaha menentang. Namun Prabowo berdiri tegak, mengingatkan mereka, jabatan adalah amanah, bukan warisan. Jika tak mampu bekerja untuk rakyat, lebih baik mundur sebelum digulingkan oleh suara kebenaran. Tegasnya membuat banyak pihak bungkam. Rakyat mulai merasakan perubahan. Pasar yang tadinya lesu kembali ramai. Sawah-sawah menghasilkan panen melimpah, dan harga kebutuhan pokok lebih stabil. Di desa-desa nelayan, tangkapan ikan kembali penuh karena penjagaan laut diperketat. Perlahan, keyakinan tumbuh bahwa sabda titisan leluhur benar-benar dijalankan oleh pemimpin negeri. Media nasional menyoroti perubahan besar ini. Tajuk utama surat kabar menulis, Indonesia memasuki era baru, kepemimpinan tegas demi rakyat. Berita itu menyebar hingga pelosok, memunculkan semangat baru di hati masyarakat. Mereka merasa sedang hidup di masa kebangkitan yang telah lama dinantikan. Di tengah euforia perubahan, Prabowo kembali mengingatkan jajarannya. Sabda suci berkata, awalilah dari dirimu sendiri. Maka jangan hanya menuntut rakyat berubah, kita yang di atas pun harus memberi teladan. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa perjuangan sejati dimulai dari kejujuran para pemimpin. Ida Bagus Wiratma, sang ketua adat, mendengar kabar tentang langkah-langkah presiden melalui utusan yang datang dari Jakarta. Ia tersenyum lega. Dalam hatinya ia berbisik, leluhur tidak salah menitipkan pesan melalui titisannya. Pemimpin bangsa benar-benar mendengarkan dan melaksanakannya. Indonesia perlahan menapaki jalan baru. Rakyat kembali percaya kepada pemimpinnya. Pejabat mulai bekerja dengan hati-hati, dan suara bayi titisan leluhur menjadi pedoman yang tak pernah dilupakan. Semua orang menunggu, apa yang akan terjadi selanjutnya jika bangsa terus setia pada sabda itu. Harapan besar kini menggantung di langit Nusantara. Desa Bali semakin ramai dikunjungi ribuan peziarah dari berbagai negeri. Mereka datang dengan penuh rasa ingin tahu sekaligus harapan, menyaksikan keajaiban bayi titisan leluhur yang telah berkali-kali menunjukkan tanda kebesaran Tuhan. Jalan desa dipenuhi wangi dupa, bunga-bunga persembahan, dan lantunan doa yang menyatu dalam harmoni. Para tetua adat menjaga ketertiban, memastikan setiap pengunjung mendekat dengan hati bersih. Sang bayi, dengan tatapan beningnya, seakan mampu menembus hati setiap orang yang menatapnya. Setiap kata yang keluar dari mulut mungil itu mengandung makna dalam, meski diucapkan dengan bahasa sederhana. Orang-orang dari India, Nepal, hingga Tibet berlutut penuh hormat, mendengarkan wejangan yang membicarakan pentingnya kasih, pengendalian diri, dan kesucian batin. Dalam sebuah kesempatan, bayi itu berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Suaranya lembut, namun penuh wibawa. Ia menjelaskan bahwa jiwa yang suci akan kembali ke asalnya, sementara jiwa yang penuh dosa harus menebus kesalahannya. Orang-orang terdiam. Bahkan para pendeta India yang sudah bertahun-tahun mempelajari kitab suci pun meneteskan air mata, merasa baru kali ini mereka benar-benar memahami makna reinkarnasi. Tak lama, muncul sekelompok biksu dari Himalaya yang ingin menguji kebenaran titisan itu. Mereka duduk bersila di hadapan bayi, melakukan meditasi panjang, lalu melemparkan pertanyaan yang sulit dimengerti oleh manusia biasa. Namun dengan senyum polos, bayi itu menjawab ringkas, dan setiap jawabannya menyingkap rahasia kosmos yang selama ini terselubung. Para biksu pun terperangah, tunduk penuh hormat, mengakui kebesarannya. Berita itu menyebar makin luas, hingga ke telinga para penguasa dunia. Ada yang datang dengan hati tulus ingin belajar, namun tak sedikit pula yang berniat menjadikannya simbol kekuasaan. Para tetua desa mulai khawatir, sebab mereka tahu tidak semua niat manusia dilandasi keikhlasan. Mereka pun memperketat penjagaan, menjaga agar bayi suci itu tak terjerat kepentingan duniawi. Malam hari, saat bulan purnama, langit Bali terlihat berbeda. Cahaya bulan memancar lebih terang dari biasanya, seakan menyoroti rumah tempat bayi itu berada.
Orang-orang menyebutnya sebagai cahaya kebenaran. Mereka percaya itu pertanda alam merestui kehadiran Sang Titisan. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja ke seluruh penjuru desa, menenangkan jiwa yang gelisah. Di tengah kehusyukan itu, seorang lelaki tua dari India berdiri dan mengangkat suaranya. Ia mengakui telah berkelana puluhan tahun mencari petunjuk ilahi, dan kini ia menemukannya pada seorang bayi yang baru lahir. Air matanya jatuh deras, mencuci noda kesombongan yang pernah melekat di hatinya. Banyak orang yang ikut menangis, tersadar bahwa mereka pun harus melepas keangkuhan dunia. Bayi itu kemudian berbicara, "Jangan biarkan cahaya padam oleh nafsu dan kebencian. Setiap insan lahir dengan kesempatan menjadi suci. Jagalah hati, karena di sanalah cermin sejati." Kata-kata itu membuat seluruh hadirin bergetar, seolah ruh mereka disentuh langsung oleh kekuatan gaib. Tidak ada yang berani bersuara, semua hanya menunduk, merenungi kata-kata penuh makna itu. Hari-hari berikutnya, desa itu berubah menjadi pusat penyucian jiwa. Ritual adat Bali dipadukan dengan doa-doa dari berbagai agama, melahirkan harmoni yang indah. Tidak ada lagi perbedaan yang menghalangi persaudaraan. Orang-orang saling membantu, saling menghormati, dan saling berbagi kebaikan. Desa itu seolah menjadi miniatur surga yang didambakan semua manusia. Namun, di balik kedamaian itu, para tetua sadar perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang akan datang, terutama dari mereka yang tidak rela melihat cahaya kebenaran bersinar terang. Sang bayi titisan leluhur adalah anugerah besar, namun sekaligus ujian berat. Mereka pun bersiap menjaga cahaya itu, agar kelak mampu menerangi dunia yang semakin gelap oleh ambisi dan kebencian.